Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah minggu kedua bagi kita di awal tahun ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi. Terang bintang fajar berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengganti umatku, hatiku kau besarkan. Rahang murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapa-Ku, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga bagus hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Kasihanlah kau dandanan dan santapan yang surgawi, sertaku tiap hari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus terangkan dunia gelap, sinarilah tuntun yang susah.
Dengarlah hukum Tuhan, yakni Yohanes 6 ayat 29, demikianlah bunyinya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
ditetapkan pada minggu ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asa kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam aku tenang di hadiratmu, jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, anak-anakku, dengan Tuhan ku satu penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan nas khotbah pada hari Minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Saya bacakan beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari Minggu ini adalah minggu kedua di tahun 2022, dan sesuai dengan liturgi atau almanak gereja, hari Minggu ini adalah minggu pertama Epifanias. Kita tahu arti dari Epifanias adalah Allah menyatakan atau menyingkapkan dirinya dengan jelas. Dalam bahasa Batak, debata papatarhon dirina. Dan nas khotbah hari Minggu ini menjelaskan lagi makna Epifanias, di mana Allah menyatakan dirinya melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini menjadi manusia, sama seperti kita umat manusia dalam segala keberadaan kita. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah mengungkapkan dirinya secara nyata atau wujud real, yakni melalui tubuh manusia yang bisa dilihat dengan mata kepala, atau bisa disentuh atau dijamah dengan tangan manusia. Ia menyatakan dirinya tidak dengan bayang-bayang seperti hantu, atau juga tidak dengan seseorang kepada seseorang di tempat yang gelap atau di tempat yang tersembunyi. Tetapi ia datang ke dunia ini, ia menampilkan dirinya di hadapan masyarakat banyak, di hadapan khalayak ramai, sehingga siapapun manusia di dunia ini bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus. Ia tidak mendatangi orang melalui semak belukar atau hanya suara yang kedengaran saja seperti kepada Nabi Musa di zaman Perjanjian Lama, atau melalui mimpi ia menyatakan isi hatinya sama seperti kepada Yusuf. Tetapi ia hadir, sungguh-sungguh hadir, dan ia membuka kehadirannya tanpa embel-embel, tanpa ada acara protokoler yang kaku, yang begitu ketat seperti para pejabat pemerintahan kalau datang ke suatu wilayah atau ke suatu daerah. Memang kalau para pejabat datang begitu ramai, begitu meriah, begitu disambut dengan
tepuk tangan, dengan spanduk, dengan yel-yel, dan juga dengan barisan pagar ayu. Bila pejabat datang, juga pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Walau memang mungkin kalau pejabat datang ke suatu tempat, bila ada keramaian, ada acara, itu bisa menjadi rezeki bagi sebahagian orang. Tetapi Yesus datang, Yesus menyatakan dirinya, Yesus mengungkapkan dirinya, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia tanpa ada biaya-biaya apapun itu, tanpa ada yel-yel, tanpa ada gerbang yang sudah dicat indah, umbul-umbul, atau ada konvoi-konvoi sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Tidak. Dan ia datang di dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan. Itu yang sudah kita dengar melalui cerita-cerita Natal di bulan Desember yang lalu. Dan pula dipersaksikan di dalam nas kita hari ini. Dia hadir didahului oleh satu orang aneh, yakni Yohanes Pembaptis. Kenapa saya sebut dia orang aneh? Karena ia memakai jubah yang terbuat dari bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Pada zaman dahulu hal itu adalah aneh dan tidak ada orang yang seperti dia. Tetapi justru keanehan daripada Yohanes Pembaptis membuka atau menjadi awal lembaran yang baru untuk terjadinya zaman yang baru, di mana Mesias yang dijanjikan oleh Allah digenapi atau janji Allah diwujudkannya. Allah berjanji dan Allah juga memenuhi janjinya, dimulai dengan kedatangan seorang yang aneh, Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis sering disebut sebagai perintis jalan. Kalau dalam istilah orang Batak, sitostas nambur, ia yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat tersebut. Yang ditunggu-tunggu adalah Mesias, yang dinanti-nantikan adalah Mesias. Dan Yohanes Pembaptis sangat jelas mengatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias. Ia tidak mau menyamanyamakan dirinya. Ia tidak mau disebut sebagai Mesias. Ia tidak mau disetarakan dengan Mesias. Ia tidak mau disanjung-sanjung seperti Mesias. Itu sebabnya ia berkata dengan sangat jelas, ia mengatakan, saya hanyalah pembuka yang datang kemudian akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak mau diseret-seret, dibawa-bawa ke dalam suatu puji-pujian yang melambungkan namanya. Justru Yohanes Pembaptis melakukan dan menyampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa. Dia tidak mau melanggar prosedur. Dia tidak mau mengambil alih yang bukan wewenangnya, yang bukan haknya, yang bukan porsinya, atau yang bukan tupoksinya kalau dalam istilah pekerjaan yang sekarang. Ia mengatakan dengan jelas, untuk menyambut Sang Mesias itu, maka perlu pertobatan. Dia tanpa basa-basi dalam pencitraan seperti yang sering dilakukan oleh banyak orang. Dia jelas mengatakan pertobatan, bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis. Bertobat dalam bahasa aslinya yakni metanoia, artinya menghadap ke arah lain atau tukar orientasi, atau lebih tegas lagi adalah berbalik arah. Yohanes Pembaptis mengatakan untuk menyambut atau untuk menyongsong kedatangan
Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu, yang hendak direalisasikan oleh Allah, maka manusia harus bertobat, harus mengubah paradigma, mengubah mindset, mengubah orientasinya, dan lebih tegas lagi harus berbalik arah. Zaman baru sudah di depan mata, maka harus ada sikap yang baru. Yohanes orang yang jujur, tidak punya vested interested atau kepentingan yang tersembunyi, hidden agenda. Ada maksud terselubung dalam dirinya, tidak. Dia mengakui dirinya bukanlah Mesias. Dan ia bahkan menganggap ia tidak bisa diperbandingkan dengan Sang Mesias. Ia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Mesias. Ini sangat penting saudara-saudaraku, bagi kita yang mau dipakai oleh Allah untuk menjadi alat pekerjaan Allah, pelayanan Allah di tengah-tengah dunia ini, dalam gereja, dalam berbagai kegiatan pelayanan di masyarakat, atau di tengah-tengah kegiatan-kegiatan gereja lainnya, supaya kita bisa meniru Yohanes Pembaptis, tidak mencuri kemuliaan Allah untuk dirinya, tetapi ia merendahkan dirinya. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mesias yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api, kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, dan itu adalah ritual seremonial yang saban tahun atau setiap tahun bisa berlangsung untuk orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Mesias akan datang bukan membaptis dengan air sama seperti yang dikerjakannya. Yohanes di sini menunjukkan bagaimana status, bagaimana kedudukan, bagaimana posisinya lebih rendah daripada Mesias. Itu sebabnya ia mengatakan, Mesias yang akan datang itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Istilah membaptis, saudara-saudaraku, tidak seperti menunjuk pada turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta atau baptisan Roh. Tetapi Yesus akan terus membaptis umatnya. Artinya adalah bahwa Yesus akan terus menyertai, akan terus menuntun, atau akan terus menyucikan dan menguduskan umatnya sepanjang masa. Itulah makanya disebutkan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Bahwa Yesus terus akan hadir menyertai umatnya dan menguduskan umatnya. Dan juga dikatakan dengan api. Api artinya adalah gambaran daripada semangat, gambaran daripada jiwa, roh yang menyala-nyala, roh yang bergelora. Zaman akhir, zaman yang akan datang diawali oleh kemunculan Mesias. Zaman akhir diawali oleh Epifanias, bukan oleh Natal yang syahdu, yang syarat dengan biaya namun sering kehilangan makna. Mesias datang, maka mulailah kerajaan Allah. Allah yang menjadi raja dan kita umatnya harus berubah sikap, harus mengubah orientasi hidup kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus berani menentukan sikap. Itu sebabnya dikatakan di ayat 17 ini, ayat penampi sudah di tangannya. Artinya waktu untuk menentukan itu sudah tiba. Tidak ada istilah netral atau tidak, atau non blok, atau tidak ke sana, tidak ke sini. Mengakui Allah, mengakui Mesias, menerima juru selamat, itu adalah keharusan. Tidak menerima Mesias sama dengan menolak. Menerima Mesias berarti kita menempati lumbung, dan menolak berarti akan dibakar. Sebab mereka yang menolak disebut dengan debu jerami dan akan terhempas, akan terbuang dari kerajaan Allah. Epifanias, saudara-saudaraku, membuka langit yang baru. Kalau kita baca di ayat 21 tadi, langit adalah lambang ilahi, lambang kekuasaan ilahi, meliputi seluruh ciptaan.
langit itu telah dibuka. Ia turun mengambil alih kendali kehidupan, kendali peradaban, kendali sejarah. Dan kedatangan Mesias, terbukanya langit, maka sejarah keselamatan pun disempurnakan oleh Tuhan Allah. Sejarah keselamatan pun disingkapkan oleh Allah. Allah berkenan kepada Mesias, kepada hambanya, kepada yang diutusnya, kepada Dia yang berkuasa. Penguasa berhubungan dengan rakyatnya. Kalau kita ingat, ibu bapak, saudara-saudaraku, pidato kenegaraan dari presiden kita, pidatonya wajib didengarkan oleh segenap aparatur pemerintahan, bahkan oleh seluruh rakyat. Dan apa isi pidatonya wajib dipedomani di tengah-tengah pemerintahan atau juga untuk dilaksanakan untuk masyarakat. Hanya saudara-saudaraku, kita juga sering heran kenapa di tengah-tengah gereja firman Tuhan diperdengarkan, khotbah disampaikan, tetapi banyak orang tidak mau mendengar. Jangankan untuk memedomani, tetapi dia menutup hatinya, menutup pikirannya, menutup telinganya untuk mendengar dan untuk menghidupi firman Tuhan tersebut. Bahkan yang aneh, saudara-saudara, yang banyak di tengah-tengah gereja pada saat ini adalah iklan-iklan ataupun sponsor. Di tengah-tengah gereja, saudara-saudaraku, maka firman Allah lah yang harus dinyatakan. Firman Allah lah yang harus disampaikan. Kebenaran dari Tuhan Allah yang harus diperdengarkan dan dipedomani. Sangatlah tidak pantas apabila suara Tuhan disisihkan, diabaikan, tetapi suara iklan, suara sponsor, pesan-pesan tertentu, bahkan oleh karena bisnis, ada beberapa gereja yang iklan rokok, yang iklan miras, begitu tersebar di acara-acara gerejawi. Ini sangat tidak pantas, saudara-saudaraku. Harusnya suara Tuhan, firman Allah, itulah yang menguasai semua panggung gerejawi, semua ruangan pesta daripada kegiatan-kegiatan gereja, bukan iklan-iklan perusahaan. Gereja mesti selektif memilih pihak mana yang pantas diajak bekerja sama. Perhatikanlah kalau kita baca di dalam nats kita ini, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati dan posisinya itu adalah menukik. Kadang-kadang kita heran melihat gambar burung merpati di gereja. Justru arahnya ke atas, bukan menukik. Itu seolah-olah kalau burung merpati ke atas, berarti seolah-olah Roh Kudus itu meninggalkan gereja. Seolah-olah Roh Kudus itu pergi menjauh dari gereja. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku, Roh Kudus itu turun. Turun artinya menukik. Dia datang menghinggapi gereja, menghinggapi orang-orang yang beriman, menghinggapi setiap orang yang percaya. Roh Kudus adalah dari Tuhan Allah untuk menguasai, untuk menghinggapi, untuk memenuhi orang-orang yang beriman. Maka roh adalah daya cipta Allah, maka umat beragama berada dalam daya cipta Allah. Ia menciptakan umatnya untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang rendah hati, hamba yang mengutamakan kehendak Allah, memedomani firman Allah, mendengarkan suara dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah hamba-hamba Allah yang siap sedia untuk melakukan kehendaknya, yang siap sedia untuk memprioritaskan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Kristus adalah pandu kita. Dia adalah guidance kita. Dia adalah pedoman kita. Dialah yang menuntun kita. Dia menjadi nahkoda kita. Dia melangkah di depan kita. Dan kita harus berjalan mengikutinya dari belakang. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang mendahulukan Tuhan Allah, mendahulukan dan mengutamakan Yesus Kristus. Dan dengan rendah hati ia mengerjakan tugasnya sesuai dengan tupoksi
atau yang diembankan oleh Tuhan Allah kepadanya. Marilah ibu bapak saudara-saudaraku, kita mengerjakan tugas kita sebagai warga jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua dalam rumah tangga kita. Dan biarlah Kristus yang menjadi pandu kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu, menyingkapkan diri-Mu melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Seperti hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang merendahkan dirinya di hadapannya, demikianlah kiranya juga kami belajar merendahkan diri untuk mengikuti Yesus Kristus, mengutamakan dan memprioritaskan apa yang diperdengarkan, firman-Mu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu dalam pelayanan kami, dalam berbagai aktivitas kegiatan kami di tengah gereja-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap surgawi dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, memberkati kami dan menguduskan kami. Berilah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu memberkati setiap pekerjaan, usaha, karir, dan juga cita-cita harapan masa depan anak-anak-Mu. Kiranya ya Tuhan, warga jemaat-Mu yang sakit, yang masih terbaring di rumah, atau di rumah sakit, atau dalam pengobatan, atau yang hendak menjalani operasi, Tuhanlah berkenan untuk memberkati setiap pengobatannya, agar mereka sembuh, mereka lekas berkumpul bersama keluarga dalam kegembiraan, juga hadir dalam persekutuan gereja-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak dan berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Seluruh pendeta dan majelis jemaat dan juga organis atau pemusik dan juga song leader beserta tim produksi video dan kreativitas HKBP Seresort Tanjung Priok menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudaraku yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah bersama dengan kita. Sehat selalu, Horas.